Sejarah Yudas Iskariot adalah salah satu topik yang paling kontroversial dalam sejarah keagamaan karena posisi dan perannya yang diperdebatkan secara tajam antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam tradisi Kristen, Yudas Iskariot dikenal sebagai salah satu dari 12 murid Yesus yang kemudian mengkhianatinya kepada otoritas Romawi dengan imbalan 30 keping perak. Pandangan Kristen tentang Yudas sangat fokus pada pengkhianatan ini sebagai momen kunci yang menuntun pada penyaliban Yesus. Dalam Injil, terutama Injil Matius dan Lukas, Yudas digambarkan sebagai murid yang sadar memilih untuk mengkhianati guru yang ia kenal secara pribadi, yang kemudian menimbulkan rasa bersalah yang mendalam hingga akhirnya ia mati bunuh diri. Pandangan ini menekankan peran Yudas sebagai figur yang harus dipersalahkan secara moral, bahkan terkadang dijadikan simbol dari pengkhianatan tertinggi dalam tradisi Kristen. Kontroversi utama dalam pandangan Kristen muncul dari pertanyaan teologis mengenai apakah Yudas bertindak atas kehendak bebasnya sendiri atau bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Beberapa teolog berpendapat bahwa Yudas tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena tindakannya merupakan bagian dari rencana keselamatan umat manusia, sedangkan sebagian lain menekankan tanggung jawab moralnya sebagai individu yang memiliki akal dan kehendak bebas. Perdebatan ini telah berlangsung selama berabad-abad dan tetap menjadi bahan diskusi dalam kalangan Kristen. Dalam tradisi Yahudi, Yudas Iskariot lebih banyak dipandang melalui konteks sejarah dan sosial daripada teologi. Sejarawan Yahudi melihat Yudas sebagai bagian dari konflik politik dan sosial pada masa akhir kehidupan Yesus. Menurut perspektif ini, pengkhianatan Yudas bukan semata-mata persoalan moral atau teologis, melainkan terkait dengan tekanan politik, kepentingan pribadi, dan kompleksitas hubungan antara komunitas Yahudi dan pemerintahan Romawi. Dalam literatur Yahudi tertentu, Yudas kadang digambarkan sebagai murid yang kecewa, atau bahkan sebagai agen yang terpaksa menjalankan peran tertentu dalam skema politik dan keamanan saat itu. Kontroversi dalam perspektif Yahudi muncul dari cara kisah Yudas digunakan dalam sejarah untuk membenarkan sentimen anti-Yahudi. Beberapa penulis Kristen di masa lalu menuduh seluruh komunitas Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus dengan mengutip peran Yudas, padahal catatan historis menunjukkan bahwa Yudas bertindak sebagai individu dan tidak mewakili seluruh komunitas Yahudi. Pandangan Yahudi modern sering menekankan bahwa Yudas adalah figur historis yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan menjadi simbol pengkhianatan universal yang menghakimi seluruh bangsa. Dalam pandangan Islam, Yudas Iskariot disebutkan secara implisit melalui kisah-kisah tentang Nabi Isa, tetapi Al-Quran tidak menekankan nama Yudas atau menekankan secara khusus pengkhianatannya. Islam menolak narasi bahwa Isa disalibkan dan menekankan bahwa orang-orang yang mencoba membunuh Isa gagal karena kehendak Allah. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang yang mirip dengan Yudas tidak menyebabkan Isa wafat di kayu salib, melainkan Isa diangkat oleh Allah ke langit sehingga pengkhianatan itu tidak berhasil. Dalam konteks ini, Yudas tidak pernah menjadi simbol kejahatan yang mutlak, melainkan bagian dari kisah yang menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mengalahkan kehendak Allah. Kontroversi muncul ketika orang-orang Kristen menggunakan nama Yudas untuk menegaskan narasi penyaliban yang bagi Islam adalah tidak sesuai dengan fakta sejarah dan prinsip keimanan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa tuduhan pengkhianatan Yudas terhadap Isa yang membawa kematian Isa adalah kesalahan besar dalam narasi Kristen dan merupakan bentuk distorsi sejarah. Para ulama seperti Al-Qurtubi, Al-Tabari, dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut harus dipahami dalam konteks yang benar, bahwa Isa tidak disalibkan dan bahwa Yudas bukan pelaku kejahatan besar
yang mengubah sejarah keselamatan umat manusia. Pandangan ini memberikan bantahan keras terhadap klaim Kristen dan menekankan pentingnya membaca teks suci dengan prinsip interpretasi yang benar dan kritis. Bantahan para ilmuwan Muslim terhadap narasi Kristen tentang Yudas juga menyoroti penggunaan teks Injil sebagai sumber sejarah. Mereka mengkritik bahwa Injil ditulis oleh penulis yang memiliki kepentingan teologis dan politik pada masa itu, sehingga menafsirkan peran Yudas secara berlebihan untuk menekankan motif pengkhianatan dan dosa. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa narasi pengkhianatan Yudas telah menjadi alat retorika untuk menstigmatisasi orang Yahudi yang dalam sejarah banyak memicu prasangka dan diskriminasi. Para ilmuwan Muslim menekankan perlunya menilai kisah Yudas secara historis dan logis, bukan hanya secara dogmatis, dengan meninjau bukti-bukti dari berbagai sumber, termasuk tulisan-tulisan Yahudi dan catatan sejarah Romawi yang dapat memberikan perspektif lebih objektif. Mereka juga menegaskan bahwa Yudas adalah manusia biasa yang tunduk pada akal dan kehendak Allah, bukan agen setan yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib manusia secara mutlak. Kontroversi Yudas juga terkait dengan isu etika dan moral. Dalam pandangan Kristen, Yudas dijadikan contoh ekstrem dari pengkhianatan moral, sedangkan dalam pandangan Yahudi dan Islam, kisah Yudas harus dibaca dalam konteks sosial, politik, dan ilahi. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa menyalahkan Yudas sebagai sumber penderitaan Isa adalah salah besar dan merupakan distorsi yang mengaburkan pesan utama Al-Quran tentang keadilan dan kehendak Allah. Mereka menekankan bahwa fokus seharusnya adalah pada pelajaran spiritual dan moral dari kisah Nabi Isa, yaitu bahwa manusia tidak boleh menilai kejadian hanya dari satu perspektif dan bahwa pengetahuan manusia terbatas dibandingkan dengan rencana ilahi. Para ilmuwan ini juga menekankan pentingnya objektivitas dalam mempelajari sejarah tokoh-tokoh agama agar tidak menimbulkan fitnah, salah paham, atau konflik antarumat beragama. Selain itu, analisis ilmuwan Muslim juga mengkritik pandangan populer yang menyebarkan narasi Yudas sebagai simbol pengkhianatan universal. Mereka menekankan bahwa narasi tersebut sering digunakan untuk mendukung stereotip negatif terhadap orang Yahudi dan bahkan memicu kebencian terhadap komunitas tertentu. Mereka menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada individu atau kelompok yang dapat dijadikan kambing hitam atas kehendak Allah dan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yudas, seperti manusia lainnya, tunduk pada kehendak Allah dan tidak ada bukti sahih bahwa pengkhianatannya membawa kematian Isa sebagaimana digambarkan dalam narasi Kristen. Secara ringkas, perbedaan pandangan tentang sejarah Yudas antara Yahudi, Kristen, dan Islam menyoroti berbagai aspek moral, teologis, politik, dan historis. Dalam tradisi Kristen, Yudas adalah simbol pengkhianatan yang membawa kematian Yesus. Sementara dalam tradisi Yahudi, Yudas adalah figur kompleks yang terkait dengan konteks sosial dan politik. Dan dalam Islam, Yudas hanyalah figur yang tidak berhasil mengubah kehendak Allah terhadap Nabi Isa. Kontroversi ini telah menjadi sumber debat teologis dan historis selama berabad-abad. Para ilmuwan Muslim memberikan bantahan keras terhadap narasi Kristen yang menekankan Yudas sebagai pengkhianat besar yang menentukan nasib Isa, menekankan bahwa narasi tersebut salah secara sejarah dan teologi, serta menegaskan pentingnya prinsip interpretasi yang kritis, objektif, dan adil. Mereka menekankan bahwa kisah Yudas seharusnya menjadi pelajaran tentang akal, moral, dan ketundukan manusia terhadap kehendak Allah, bukan alat untuk menyebarkan prasangka atau stereotip negatif. Dengan demikian, pemahaman tentang Yudas harus dibaca dalam konteks yang benar, mengutamakan bukti sejarah dan interpretasi yang adil, serta menekankan aspek moral dan spiritual yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Pandangan yang berbeda ini
menunjukkan bahwa sejarah Yudas bukanlah cerita sederhana, tetapi kompleks dan penuh nuansa. Mengkaji Yudas dari perspektif Yahudi, Kristen, dan Islam sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas, sekaligus menegaskan bahwa setiap agama memiliki cara sendiri dalam menafsirkan tokoh sejarah, dan tidak ada satu interpretasi pun yang dapat dipaksakan sebagai kebenaran mutlak tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan teologis. Ilmuwan Muslim menekankan pentingnya pendekatan rasional dan kritis untuk menghindari distorsi sejarah dan menyebarkan pemahaman yang benar tentang peran Yudas, Isa, dan murid-muridnya. Fokus utama seharusnya adalah memahami hikmah dari kisah ini, menghormati keadilan Allah, dan menolak segala bentuk tuduhan yang tidak berdasar terhadap individu atau kelompok manapun, serta menjadikan sejarah sebagai sarana pembelajaran moral dan spiritual, bukan sebagai alat propaganda atau fitnah. Seiring dengan berkembangnya studi sejarah dan tafsir keagamaan, tokoh Yudas menjadi simbol yang sering disalahpahami. Dalam tradisi Kristen, kisah pengkhianatan Yudas biasanya disampaikan sebagai fakta mutlak, dan penggambaran ini telah membentuk pandangan umum tentang Yudas sebagai individu yang sepenuhnya jahat. Banyak pengikut Kristen meyakini bahwa tindakan Yudas merupakan titik balik yang menentukan jalan cerita keselamatan manusia, seakan-akan tanpa pengkhianatannya, rencana ilahi tidak akan tercapai. Narasi ini sering menekankan perannya dengan bahasa moral yang sangat kuat, seakan setiap tindakan pengkhianatan berasal dari sifatnya sendiri yang licik dan korup. Namun, ketika dikaji secara historis, banyak hal yang dipertanyakan. Misalnya, mengapa seorang murid yang begitu dekat dengan Nabi, yang dianggap suci dan bijaksana, bisa melakukan pengkhianatan sedemikian rupa tanpa konteks yang lebih luas. Sejarawan modern Kristen sendiri terkadang menyoroti adanya faktor politik, tekanan, ekonomi, atau perbedaan visi teologis yang mungkin mendorong Yudas melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, perspektif Yahudi menekankan realitas sosial dan politik pada masa itu. Yudas bukanlah tokoh mitos, tetapi individu yang hidup dalam situasi yang penuh ketegangan antara komunitas Yahudi dan kekuasaan Romawi. Dalam literatur Yahudi klasik, kisah Yudas lebih sering dibaca sebagai catatan sosial daripada drama moral, dan sejarah menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak bisa dilepaskan dari faktor lingkungan, tekanan sosial, dan kemungkinan kesalahpahaman yang terjadi pada interaksi antar kelompok. Banyak ilmuwan Yahudi modern menekankan bahwa penggunaan nama Yudas sebagai simbol universal dari pengkhianatan justru merupakan penyederhanaan yang berbahaya. Penyederhanaan ini tidak hanya menyesatkan sejarah, tetapi juga telah menimbulkan efek samping berupa stereotip negatif terhadap seluruh komunitas Yahudi. Mereka menekankan pentingnya melihat peristiwa tersebut dalam konteks sosial dan psikologis, bukan hanya sebagai pertarungan moral antara kebaikan dan kejahatan. Dalam pandangan Islam, fokus utama adalah mengoreksi distorsi sejarah yang terjadi pada narasi pengkhianatan Yudas. Al-Quran menegaskan bahwa Isa tidak disalibkan dan bahwa orang yang menyerupai Isa menjadi korban percobaan yang gagal. Tafsir klasik dan modern menjelaskan bahwa tuduhan pengkhianatan Yudas dalam konteks penyaliban merupakan bentuk kesalahpahaman dan interpretasi yang salah dari teks Injil. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menekankan bahwa Allah menjaga kehormatan Nabi Isa dari kematian yang diakibatkan pengkhianatan, dan bahwa klaim pengkhianatan Yudas yang menyebabkan kematian Isa adalah narasi yang keliru. Ibnu Katsir menambahkan bahwa setiap tuduhan yang dialamatkan kepada Yudas dalam kaitannya dengan kematian Isa harus dilihat sebagai kesalahan dalam menyampaikan sejarah, karena fakta sejarah yang sahih menunjukkan Isa tidak wafat melalui penyaliban. Dengan demikian, Yudas dalam perspektif Islam bukanlah simbol kejahatan absolut, tetapi lebih merupakan bagian dari ujian bagi manusia
dan bukti bahwa kehendak Allah tidak dapat digagalkan oleh perbuatan manusia. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap narasi Yudas dalam tradisi Kristen juga menekankan bahwa penyebaran cerita pengkhianatan ini sering digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk memperkuat doktrin teologis tertentu dan membenarkan sentimen anti-Yahudi. Banyak ulama menekankan bahwa menggunakan kisah Yudas sebagai justifikasi prasangka atau diskriminasi terhadap komunitas tertentu adalah salah dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Mereka menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan bahwa tidak ada manusia yang dapat mengklaim memiliki kekuatan mutlak untuk menentukan nasib orang lain di luar kehendak Allah. Konsep ini secara teologis menegaskan keadilan dan kebijaksanaan ilahi, sekaligus membantah narasi yang menggambarkan Yudas sebagai agen yang mampu mengubah jalannya sejarah secara sepihak. Selain aspek teologis, analisis ilmuwan Muslim juga menyentuh dimensi psikologis dan moral. Mereka menekankan bahwa kisah Yudas seharusnya dilihat sebagai pelajaran tentang kerentanan manusia terhadap godaan dan tekanan, bukan sebagai pelajaran untuk menghakimi atau mencap individu tertentu secara mutlak. Yudas adalah manusia biasa dengan akal dan kehendak terbatas, dan tindakannya tidak mewakili kehendak seluruh kelompok atau bangsa. Penekanan ini penting untuk menghindari penyederhanaan narasi sejarah yang seringkali justru menimbulkan konflik antarumat beragama. Dari sudut pandang Islam, setiap kisah sejarah harus digunakan sebagai sarana pembelajaran tentang kebenaran, keadilan, dan moral, bukan alat propaganda atau retorika yang merugikan pihak tertentu. Perspektif ilmuwan Muslim juga menyoroti kontradiksi internal dalam teks-teks Injil tentang Yudas. Beberapa bagian Injil memberikan gambaran bahwa Yudas bertindak atas kehendak bebas, sementara bagian lain seolah menegaskan bahwa tindakannya adalah bagian dari rencana ilahi yang tidak bisa dihindari. Inkonsistensi ini menimbulkan kebingungan dan menyulitkan pembaca untuk memahami posisi Yudas secara objektif. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa distorsi seperti ini menunjukkan pentingnya analisis kritis terhadap sumber-sumber sejarah, termasuk memahami konteks politik, sosial, dan teologis pada masa penulisan teks tersebut. Mereka menegaskan bahwa membiarkan narasi yang ambigu dipahami secara literal tanpa kajian kritis dapat menyebabkan kesalahpahaman serius tentang sejarah dan tokoh-tokohnya. Selain itu, isu Yudas juga memiliki implikasi etis. Dalam perspektif Islam, menuduh individu atau kelompok sebagai pelaku kehancuran sejarah tanpa bukti yang sahih adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip moral. Narasi pengkhianatan Yudas, bila disalahgunakan, dapat menimbulkan fitnah, prasangka, dan permusuhan yang meluas. Para ulama Muslim menegaskan bahwa sejarah seharusnya menjadi alat pembelajaran moral dan spiritual, membantu manusia memahami kehendak Allah, konsekuensi tindakan, dan pentingnya akhlak yang benar, bukan alat untuk menyebarkan kebencian. Pandangan-pandangan ini menekankan bahwa narasi Yudas tidak bisa dipisahkan dari interpretasi manusia yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau doktrin tertentu. Baik Yahudi, Kristen, maupun Islam memberikan perspektif yang berbeda, namun pendekatan ilmuwan Muslim menekankan perlunya objektivitas dan keadilan dalam memahami sejarah. Mereka menolak penggunaan cerita Yudas untuk memperkuat prasangka atau menjustifikasi doktrin tertentu yang menyesatkan. Yudas bukan simbol kejahatan universal, melainkan figur historis yang keberadaannya harus dianalisis secara kritis dan objektif dengan menekankan pelajaran moral dan spiritual dari kisah tersebut. Dalam kesimpulannya, Yudas adalah figur kompleks yang tidak dapat disederhanakan menjadi simbol mutlak pengkhianatan. Pandangan Kristen, Yahudi, dan Islam masing-masing memberikan interpretasi berbeda, tetapi analisis ilmuwan Muslim
menekankan pentingnya memperhatikan konteks sejarah, sosial, dan teologis, serta menghindari distorsi yang bisa menimbulkan kebencian atau prasangka. Kisah Yudas seharusnya dipahami sebagai sarana pembelajaran tentang moral, kehendak manusia, dan ketundukan pada kehendak ilahi, bukan alat untuk menyalahkan individu atau kelompok secara tidak adil. Dengan demikian, kajian tentang Yudas tidak hanya memperluas pemahaman sejarah agama, tetapi juga mengajarkan pentingnya keadilan, objektivitas, dan pengendalian diri dalam menilai tokoh sejarah dan peristiwa masa lalu. Analisis sejarah Yudas juga tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya dan politik pada masa itu. Pada abad pertama di Palestina, masyarakat hidup di bawah tekanan pemerintahan Romawi yang menuntut loyalitas penuh, sementara komunitas Yahudi memiliki peraturan sosial dan hukum agama yang ketat. Tekanan ini menciptakan situasi di mana pilihan individu sering dibatasi oleh kebutuhan bertahan hidup dan kepentingan kelompok. Dalam situasi semacam ini, tindakan seorang murid terhadap guru atau pemimpin tidak selalu mencerminkan niat jahat secara pribadi, melainkan hasil kombinasi antara kepentingan politik, tekanan sosial, dan ketidakpastian masa depan. Pandangan ini sering diabaikan oleh narasi populer yang menekankan Yudas sebagai pengkhianat mutlak karena terlalu fokus pada aspek moral individual tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku manusia. Dari perspektif kritis, tindakan Yudas dalam tradisi Kristen bisa dipahami sebagai fenomena yang dipolitisasi oleh penulis Injil. Para ilmuwan Muslim menyoroti bahwa cerita pengkhianatan sering digunakan untuk membenarkan pendaratan agenda tertentu dalam penyampaian doktrin, seperti menegaskan pentingnya penyaliban sebagai bagian dari rencana keselamatan. Dalam kajian historis, fakta-fakta arkeologis, dan catatan Romawi jarang memberikan konfirmasi mengenai detail tindakan Yudas, sehingga kisah ini lebih bersifat interpretatif daripada dokumentatif. Para penafsir Muslim menekankan bahwa ketidakjelasan ini mengharuskan pembaca untuk berhati-hati, karena mengambil narasi secara harfiah bisa menimbulkan kesalahan besar dalam memahami sejarah dan tokoh yang bersangkutan. Selain itu, beberapa ilmuwan Muslim menyoroti adanya kesalahan logika dalam narasi pengkhianatan Yudas. Jika tindakan Yudas memang dimaksudkan untuk menjadikan Isa mati, maka hal itu akan bertentangan dengan prinsip bahwa kehendak Allah tidak bisa digagalkan. Al-Quran menegaskan bahwa Isa tidak disalibkan dan bahwa orang yang menyerupai Isa lah yang menjadi sasaran. Dari perspektif ini, tuduhan bahwa Yudas bertanggung jawab atas kematian Isa adalah tidak berdasar dan merupakan distorsi sejarah. Bantahan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga historis karena menyelidiki fakta-fakta yang dapat diverifikasi dari sudut pandang sumber primer dan tafsir klasik. Para ulama seperti Al-Tabari menekankan bahwa menilai Yudas sebagai pengkhianat terbesar adalah interpretasi manusia yang keliru dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan ilahi. Bantahan ilmuwan Muslim juga menekankan aspek psikologis. Yudas digambarkan dalam banyak narasi Kristen sebagai murid yang cerdas namun tamak, yang mengutamakan keuntungan pribadi di atas loyalitas dan moral. Namun, interpretasi semacam ini seringkali gagal memperhitungkan kompleksitas manusia dalam konteks sosial yang menekan. Seorang individu dalam situasi penuh tekanan dapat melakukan tindakan yang tidak dapat dipahami secara moral tanpa melihat konteksnya. Para penafsir Muslim menekankan bahwa Yudas adalah manusia dengan kelemahan dan keterbatasan. Namun tindakannya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Allah. Dengan kata lain, Yudas bukan figur yang mampu mengubah rencana ilahi atau menentukan nasib seorang nabi secara mutlak. Kontroversi juga muncul dari sudut etika, penafsiran teks. Penekanan Kristen pada Yudas sebagai simbol pengkhianatan tertinggi sering digunakan untuk mendukung narasi moral yang menyederhanakan sejarah. Dalam konteks ini,
Yudas diposisikan sebagai figur yang menegaskan konsep dosa dan pertanggungjawaban moral. Ilmuwan Muslim menolak pandangan ini sebagai penyederhanaan berlebihan yang dapat menyesatkan pemahaman masyarakat. Mereka menekankan perlunya memahami kisah Yudas dalam rangkaian sejarah yang lebih luas, termasuk faktor sosial, politik, dan peran Allah dalam melindungi Nabi Isa. Penekanan ini menegaskan prinsip bahwa manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi tidak bisa mengklaim kemampuan untuk mengubah kehendak Tuhan. Selain itu, beberapa tafsir klasik menekankan bahwa Yudas hanya dipilih sebagai bagian dari ujian bagi manusia dan bukan sebagai agen kejahatan. Al-Qurtubi menegaskan bahwa kisah ini mengajarkan manusia tentang godaan dunia dan kelemahan hati, bukan tentang menghukum Yudas sebagai simbol kejahatan absolut. Ibnu Katsir menambahkan bahwa setiap narasi yang menghubungkan Yudas dengan kematian Isa harus dikaji secara kritis karena fakta sejarah yang sahih menunjukkan Isa diselamatkan oleh kehendak Allah. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa pengajaran utama kisah ini adalah moral dan spiritual, bukan politik atau retorika yang menimbulkan fitnah. Dalam konteks sosial, narasi Yudas telah menjadi sumber konflik antarumat beragama. Penggambaran Yudas dalam beberapa literatur Kristen sebagai penyebab kematian Isa sering dimanfaatkan untuk membenarkan prasangka terhadap komunitas Yahudi, meskipun secara historis Yudas bertindak sebagai individu dan tidak mewakili seluruh kelompok. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa penyalahgunaan narasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan moral, serta dapat menimbulkan kesalahpahaman besar dalam masyarakat. Pendekatan Islam menekankan perlunya membaca sejarah dengan objektivitas, memisahkan fakta dari interpretasi yang bias, dan memahami hikmah di balik peristiwa tanpa menuding pihak tertentu secara tidak adil. Analisis ilmuwan Muslim juga mencatat bahwa pandangan Kristen dan Yahudi terhadap Yudas berbeda secara signifikan dalam hal interpretasi sebab akibat. Kristen menekankan tanggung jawab moral individu, sementara Yahudi lebih menekankan faktor sosial dan sejarah. Islam menekankan kehendak Allah sebagai determinan utama, sehingga Yudas tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas nasib Isa secara mutlak. Kontras ini menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga metodologis. Cara menafsirkan sejarah sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh dan peristiwa. Dalam konteks ini, ilmuwan Muslim mendorong kajian sejarah dan teks keagamaan yang kritis, adil, dan berbasis bukti untuk menghindari distorsi yang bisa berdampak pada moral dan akidah umat manusia. Secara keseluruhan, kisah Yudas harus dipahami sebagai bagian dari dinamika sejarah dan spiritual yang kompleks. Ia bukan sekadar figur pengkhianat atau simbol dosa, melainkan individu yang hidup di bawah tekanan sosial, politik, dan ketentuan ilahi. Narasi pengkhianatan yang berkembang dalam tradisi Kristen, meskipun memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan moral umat Kristen, seringkali menyederhanakan realitas sejarah dan mengabaikan konteks yang lebih luas. Pandangan Yahudi menekankan faktor sosial dan politik, sementara Islam menekankan perlindungan Allah terhadap Nabi Isa dan relevansi moral kisah Yudas sebagai pelajaran bagi manusia. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa kesalahan interpretasi terhadap Yudas bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga masalah etika dan sosial. Menuduh individu atau kelompok tanpa dasar yang sahih menimbulkan fitnah dan ketidakadilan. Oleh karena itu, sejarah Yudas harus dibaca dengan pendekatan multidimensional yang menggabungkan bukti historis, tafsir teologis, dan kajian moral. Dengan memahami Yudas dalam kerangka ini, manusia dapat memperoleh pelajaran tentang tanggung jawab, godaan, ketundukan kepada kehendak Allah, dan pentingnya menilai sejarah dengan objektivitas. Kisah Yudas seharusnya menjadi sarana pembelajaran spiritual dan moral, bukan alat retorika atau propaganda.